Konon katanya si rider-rider MotoGP ini mereka sangat amat menjaga bobot beratnya, bobot badannya. Intinya adalah kalau mau jadi rider MotoGP semuanya harus benar-benar diatur, bahkan makannya, terutama kalau lagi race week. Kalian pengen tahu nggak aku makan apa aja? Kalau aku yang bukan rider MotoGP ini makannya apa? Yang pertama, ini adalah namanya gopchang. Jadi gopchang itu adalah usus sapi. Nih, yang ini nih. Enak banget. Makanan yang satu lagi adalah pizza formaggio. Ini nih, ini memang dimakan dengan madu. Kim Sok Jin. Pernah makan pizza pakai madu? Rasa Kim Sok Jin enak banget. Hai, selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi bersama saya Lucy Wiryono. Dan apa kabar nih Pedok Crew? Gimana? Udah mulai merasa hampa karena tahu bahwa kita akan libur 5 minggu buat summer break? Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Rider-rider itu juga butuh banget untuk berlibur, melepaskan diri dari tekanan kompetisi asik. Nah, jadi karena ini lagi musim liburan, kita pengen ngomongin yang ringan-ringan aja. Ringan tapi sebetulnya penting banget, dan ini jarang banget dibahas sama channel-channel lain. Banyak banget yang belum ngomongin ini sih, karena semua tuh kayaknya lebih fokus ke ngomongin teknis, ngomongin soal dramanya. Padahal sebetulnya ini adalah hal yang sangat penting, jarang diomongin, tapi ini krusial banget. Kita ngomongin soal diet para rider MotoGP. Jadi kita ngomongin soal nutrisinya nih, karena ternyata banyak yang nggak tahu loh, mereka tuh makanannya sedijaga apa. Jadi ya, aku nemuin beberapa sumber yang sangat-sangat bisa menjadikan inspirasi buat kita juga nih. Jadi kita kayak harus ikutan kayak mereka nih jaga makan. Jadi gini, konon katanya si rider-rider MotoGP ini mereka sangat amat menjaga bobot beratnya, bobot badannya. Kenapa? Karena kalau misalnya udah lagi race week nih, kalau bisa katanya Pol Espargaro, dia harus paling nggak turun beberapa gram, kalau bisa sekilo. Nah, Alex Espargaro ini adalah terkenal salah satu rider yang sangat amat takut kalau berat badannya sampai naik menjelang race. Makanya dia makannya disiplin banget. Nah, jadi memang sebenarnya ini sangat amat penting menjaga bobot berat badan. Kenapa? Logikanya gini deh. Motor MotoGP ini bahkan material buat bikin motornya aja kan beda banget. Kebanyakan semuanya dibuat dari karbon supaya ringan, supaya makin kenceng. Dan komponen yang paling utama yang naik ke atas motornya siapa? Ridernya kan. Makanya ridernya juga harus dijaga bobot badannya untuk bisa menjadi se-lean mungkin. Bukan kurus ya, tapi lean. Karena mereka juga harus tetap punya power juga. Nah, kemudian ada informasi dari Dr. Angel Carte yang aku juga pernah ketemu loh. Aku pernah ngobrol-ngobrol juga. Nah, si Dr. Angel ini bilang bahwa pokoknya semua itu harus diperhitungkan jumlah nutrisinya. Nah, kamu tahu nggak? Jadi, Pol Espargaro, dia itu udah 3 tahun dia memutuskan untuk menjadi seorang vegan. Jadi vegan itu adalah dia cuma makan sayur-sayuran aja. Dia nggak makan daging, dia nggak makan ikan, dia nggak makan daging sapi, ayam, dan ikan. Jadi sama sekali nggak, cuma sayur semua. Alasannya gara-garanya si Pol Espargaro sempat membaca sebuah artikel. Dia bilang katanya kalau daging merah itu sebetulnya bisa menimbulkan semacam inflamasi untuk otot, katanya dia. Mungkin ototnya dia begitu, kalau otot aku makan daging merah baik-baik aja. Nah, makanya akhirnya dia memutuskan selama 3 tahun ini untuk menjadi vegan. Dia benar-benar mencoba untuk makan pure sayuran semua. Kenapa? Karena dia bilang badannya jadi lebih enteng, kemudian lebih banyak air yang terkandung di dalam sayuran-sayuran yang dia makan. Makanya dia makannya itu aja. Terus kalau Alex Espargaro, dia juga ditanya dong, Espargaro bersaudara ini menu makanannya sama apa enggak nih? Karena Pol vegan. Alex vegan juga nggak? Dia bilang, saya kayaknya nggak vegan. Saya nggak pernah mau tuh. Tapi gara-gara ngeliat Pol Espargaro menjadi vegan, akhirnya dia bilang, gue jadi mengurangi asupan daging merah dan juga ikan. Jadi dia lebih banyak makan ya ayam lah katanya gitu. Jadi menu Alex Espargaro nih katanya kalau pagi-pagi dia makannya yogurt, terus makan pisang, terus kalau misalnya siang dia makan nasi. Kalau malam minum susu? Bukan, itu belalang kupu-kupu dong. Ini Alex Espargaro. Jadi dia kalau siang makannya nasi, benar-benar nasi 1 piring gitu. Terus kalau malamnya dia katanya cuma makan ayam dan juga sayur-sayuran, katanya gitu. Tiap rider memang mereka pasti punya diet yang berbeda-beda. Salah satu contohnya juga adalah Fabio Quartararo. Kamu tahu nggak
ternyata Fabio Quartararo itu tidak mau makan daging merah dan juga makan ayam. Dia cuma makan ikan aja, spesifik cuma makan ikan. Terus biasanya kalau lagi race week gitu, itu semua rider itu pasti punya menu, mereka punya pantangan, mereka punya special diet dan punya chef khusus yang menyediakan masakannya masing-masing buat para rider, karena tiap rider itu punya spesifikasi tertentu. Gitu ceritanya. Jadi intinya adalah kalau mau jadi rider MotoGP semuanya harus benar-benar diatur, bahkan makannya, terutama kalau lagi race week. Kalau lagi summer break kayak gini sih bebas, ya kan? Makanya untungnya jadi kita yang bukan rider MotoGP kita bebas makan apa aja seperti sekarang di depan aku. Kalian pengen tau gak aku makan apa aja? Cerita tentang rider MotoGP-nya udah. Sekarang kalian akan aku ceritain kalau aku yang bukan rider MotoGP ini makannya apa. Yang pertama, ini adalah namanya gopchang. Jadi gopchang itu adalah usus sapi. Nih, yang ini nih. Enak banget. Makanan yang satu lagi adalah pizza formaggio. Ini nih, ini memang dimakan dengan madu, Kim Sok Jin. Pernah makan pizza pakai madu? Rasa Kim Sok Jin enak banget. Nah, jadi kan berhubung ini summer break, udahlah kita santai-santai aja. Jadi aku tuh juga pengen banget pedok kru yang lagi nonton YouTube channel aku juga tahu. Aku tuh sebenarnya kalau nggak ngomongin MotoGP ngapain aja? Makan. Aku tuh banyak banget makannya gitu kan. Selain banyak kebaikan, aku banyak makan juga. Jadi aku tuh seneng banget datang ke satu restoran Korea. Karena kan aku lagi jadi bucin BTS ya. Jadi semua yang Korea pokoknya aku suka banget. Terus salah satu favorit aku restorannya adalah Cheongdam Garden di Senopati. Ini sering banget aku makan di sini, kayak bisa sebulan sekali minimal deh. Terus semua orang aku ajak kenalan dengan makanan-makanan favorit aku. Nah, aku pengen merekomendasikan ini sebenarnya buat pedok kru yang nonton. Jadi kalian bisa cobain. Cheongdam Garden ini lokasinya ada di Jalan Senopati di Jakarta Selatan. Nah, mau lihat kan? Aku pesen apa aja, tapi jangan ngiler ya. Oke, yang pertama, ini nih andalannya Cheongdam Garden banget. Ini adalah namanya gopchang. Jadi gopchang itu adalah usus sapi. Nih, yang ini nih. Terus, si gopchang ini ada sayurannya juga. Jadi ini ada kentang, terus udah gitu ada daun bawang. Nah, ini semua nanti dimakan. Begini aja boleh, pakai nasi putih juga oke. Nah, tapi sebetulnya kalau misalnya kalian baca menunya di Cheongdam Garden ini, jadi begitu ini udah mau habis nih, udah tinggal titik-titik darah penghabisan gitu, minta sama mbaknya untuk dibikin kimchi bokkeumbap. Bokkeumbap tuh nasi goreng. Jadi nanti dengan segala lemak-lemak gopchang ini dikasih nasi putih, terus dicampur dibikin nasi goreng. Wah, itu buat makan rame-rame itu enak banget, beneran. Itu enak banget. Ini yang pertama, gopchang. Terus selanjutnya yang selalu aku pesan di sini adalah hemul pajon. Jadi hemul pajon tuh kalau gampangnya dadar lah, tapi di sini ada seafoodnya. Jadi ada cuminya, ada udangnya, ada daun bawang, ada cabenya juga gitu. Ini enak banget. Simple tapi ini sangat amat termasuk comfort food lah kalau buat aku. Terus makanan yang satu lagi adalah pizza formaggio. Ini nih. Nah, jadi ya gara-garanya waktu itu aku pernah datang ke sini, kebetulan rezeki aku banget, aku dikasih komplimen ini nih si pizza formaggio. Terus si mbaknya waktu datang bawain pizza sama madu. Terus aku bingung gitu kan, kenapa pizza pakai madu ya? Ini kan keju, harusnya asin, kenapa harus pakai madu? Enggak, ini memang dimakan dengan madu katanya gitu. Terus aku ingat, siapa yang pernah makan pizza keju pakai madu? Siapa coba? Kalau Army pasti tahu, Kim Sok Jin. Jadi dia itu ya, pernah tuh aku nonton satu episode dia lagi makan pizza pakai madu dong. Terus waktu aku ngeliat tuh yang, kok kayaknya aneh ya, tapi berhubung dia ganteng, aku lupa rasanya bayangin kayak apa. Kemudian akhirnya begitu ketemu pizza itu di sini, aku langsung oke, kita namakan ini pizza ganteng. Kalau aku bilangnya gitu, karena yang makan Kim Sok Jin kan ya. Jadi gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu rasanya, aku boleh nggak makan? Sekarang boleh ya, aku makan ya. Yang pizza dulu boleh, pizza ganteng. Dan ini ya, ada satu trivia yang menarik. Jadi waktu aku makan di sini sama temanku yang sama-sama Army juga, kita kan di menu namanya pizza formaggio. Jadi kalian kalau nyari pizza ganteng nggak ada di sini ya. Terus teman aku tuh gara-gara saking berdua Army, terus udah gitu kita pas pesan ke mbaknya, mbak pizza gantengnya, maksudnya pizza formaggio-nya satu, salah ngomong. Nih, jadi ini pizza formaggio-nya, ini sumpah adonannya enak banget. Terus yang harus kalian lakukan adalah dituang si madunya di atas ini. Satu-satu yang boleh dimadu di sini hanya pizza.
nggak boleh yang lain, oke? Nih, udah gitu, makan deh. Rasa Kim Sok Jin, enak banget, enak. Nah, aku cobain gopchangnya boleh ya? Nah, terus ya, yang aku suka dari restoran ini, kalian kan pasti males dong kalau misalnya lagi makan rame-rame, terus udah gitu, ini sih aku sendiri ya, nggak ada temennya, makannya banyak banget. Jadi mereka selalu menyediakan 2 sumpit, jadi ada 2 sumpit kayak gini. Yang ini dipakainya untuk ngambil makanan di sini supaya nggak kecampur-campur sama orang lain. Yang ini buat di piring kamu sendiri. Jadi supaya jangan dipakai untuk ngambil makanan yang akan diambil rame-rame. Nah, kalau ngomongin soal yang rame-rame ini, bancan. Nah, kok makanan Korea itu ada yang namanya bancan. Jadi bancan tuh makanan yang kecil-kecil gini nih. Sebenarnya orang pada ngiranya kalau datang ke restoran Korea, oh ini tuh appetizer ya, ini buat makanan pembuka. Bukan, jadi ini adalah makanan pendamping. Jadi kalau misalnya kayak ini aku pesen daging, ini daging short ribs nih. Nah ini tuh dimakannya dengan ada kimchi, terus udah gitu juga ada yang acar daun bawangnya, terus ada macam-macam nih, bahkan ada pajon juga yang dalam ukuran-ukuran kecil gitu. Itu dijadikan sebagai makanan pendamping, bukan makanan pembuka. Terus ini tuh sebenarnya ada filosofinya juga. Jadi bancan itu sebetulnya kenapa harus banyak sih? Ini kan kayak buang-buang makanan atau gimana? Enggak, justru mereka ngasih yang kecil-kecil kayak gini di beberapa restoran itu bisa refill. Ini gratis sebetulnya. Terus, jadi kalau kamu mau beli bancannya aja nggak bisa karena ini emang gratis. Nah, ini sebetulnya bancan menggambarkan tentang kemakmuran rakyat Korea Selatan gitu. Jadi katanya kalau makin banyak bancannya artinya makin kaya, katanya gitu menurut ceritanya. Terus bancan itu juga sebenarnya nggak asal-asalan aja, hari ini adanya apa itu yang dikeluarin. Jadi ada filosofinya juga. Konon katanya bancan ini juga harus punya 5 warna yang berbeda-beda. Katanya gitu. Filosofinya apa? Aku tanya Kim Sok Jin dulu boleh ya? Aku juga nggak tahu kan aku bukan orang Korea. Aku sekarang makan aja dulu di sini ya. Kita coba dulu yang ini. Yang pertama. Mau lihat nggak? Mau deketin nggak? Tuh, ini ya, gila ini tuh usus sapi, terus kering gitu. Gila parah sih, ini enak banget. Oke, siap. Terus ini bisa dicelupin ke sausnya juga. Siap, makan usus kita. Sorry banget nih, kalau rider MotoGP nggak mungkin kayak gini. Enak banget. Tinggal nunggu aku habisin, terus udah gitu aku bikin nasi goreng. Nah, terus yang ini, pajonnya. Udah ya. Sekarang aku mau makan dulu boleh nggak? Sambil aku mau makan, aku harus pamit dulu nih. Terima kasih banyak kalian udah mendengarkan dan menemani aku makan di sini. Jadi pokoknya kalau pengen nyobain ini, datang ke Cheongdam Garden di Senopati. Ingat-ingat aja tadi rekomendasi aku apa aja. Jadi pokoknya udah nggak mungkin salah. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan juga untuk kasih tahu ke teman-teman yang lain bahwa Mama MotoGP punya YouTube channel sekarang. Terima kasih banyak ya, kita ketemu lagi. Pokoknya tenang, selama summer break aku pasti akan selalu nemenin kalian dengan konten-konten yang seru. Kita liburan sama-sama sampai kita ketemu lagi nanti tanggal 7 Agustus untuk Silverstone. Sampai ketemu, bye!